butterfly. Pikiran saya langsung mengingat satu makhluk kecil yang sukanya terbang ke sana ke sini dengan indahnya dan sukacita. Dan saya tahu bahwa makhluk ini pun ciptaan Tuhan. Karena di dalam Kolose 1 ayat 16 semuanya diawali dengan Tuhan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, termasuk kupu-kupu ini. Dan yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Dan saya ingat sewaktu Nuh dalam bahtera yang disuruh Tuhan untuk mengumpulkan binatang-binatang dari segala jenis binatang yang halal maupun tidak, termasuk sepasang kupu-kupu pastinya. Jadi kejadian ciptaan seekor kupu-kupu itu pun adalah karya Tuhan yang dahsyat. Dari telur yang berubah jadi larva dan kemudian jadi kepompong dan lahirlah kemudian kupu-kupu yang cantik sekali. Kupu-kupu dikenal sebagai hewan yang mengalami metamorfosis yang sempurna, yaitu perubahan yang individu yang menyeluruh dan dramatis, mengalami perubahan yang utuh, mengalami perubahan yang lengkap, itu imago. Tapi ada juga yang tidak mengalami demikian, jadi gagal, ya, karena tidak lengkap pertumbuhannya, maka itu menjadi serangga yang kecil, yang rapuh sekali. Langsung saya ingat mau mengalami perubahan itu dalam Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Jadi kelahiran kita di dunia bukan suatu kebetulan, bukan suatu kesalahan, ya, atau kesialan. Karena kadang-kadang kita dengar anak sial, ya, ada anak nggak tahu diuntung, anak sial. Itu biasanya ibu-ibu yang lagi marah, emosi. Padahal kelahiran kita itu sudah diperhitungkan Tuhan. Tuhanlah yang sudah merencanakan. Itu sudah ada dalam pikiran Tuhan. Karena di dalam Yesaya 44 ayat 2, Tuhan yang menjadikan engkau sejak dari kandungan. Jadi Tuhan akan menggenapi tujuannya dalam hidup kita. Dia tidak pernah berbuat salah. Jadi Tuhan tidak pernah berbuat salah. Setiap tumbuh-tumbuhan maupun binatang maupun makhluk apapun, semuanya Dia rencanakan. Begitu tepat dan sempurna. Mungkin juga unik. Sekarang, bagaimanakah cara kita memandang kehidupan ini? Sementara kita hidup di bumi ini, di dunia ini, tapi harus memikirkan adanya tugas yang harus dimulai, dilakukan untuk persiapan mencapai kehidupan kekal, yaitu kehidupan yang berikutnya setelah kita meninggal. Ada metafora kehidupan. Itu pandangan tentang kehidupan yang secara sadar atau tidak ada dalam kehidupan kita. Itu gambaran bagaimana kehidupan berjalan dengan apa yang kita harapkan dari kehidupan itu. Ada 3 tahap, jadi manusia jasmani, manusia rohani, kemudian manusia ilahi. Seringkali kalau manusia jasmani, ya, menunjukkan kehidupan mereka melalui apa yang nampak di luar. Mungkin dari pakaiannya, dari perhiasannya, dari potongan rambut, dari mobilnya atau tato, ya, di mananya, di badannya. Jadi kehidupan sebagai suatu pertunjukan itu fokusnya yaitu
apa yang paling tren pada saat itu. Jadi fokusnya itu nampak yang dari luar, yang orang bisa berdetak atau wah, wah, wah gitu ya, dikagumi. Itu manusia jasmani ya. Tapi kalau jika kita anggap kehidupan adalah sebuah pesta, maka nilai utamanya adalah happy, bersenang-senang terus. Atau kalau memandang kehidupan ini sebagai suatu pertandingan lari maraton, maka nilai atau menghargai ketekunannya. Karena tekun ya, harus lari itu dengan tekun untuk mencapai garis finish. Atau kalau kita memandang kehidupan sebagai sebuah pertempuran atau permainan, maka fokusnya adalah menang. Jadi itu adalah manusia jasmani kita, ya. Tapi dalam saat ini saya membagikan bahwa ada proses, tadi katakan proses. Seperti waktu kita dalam kandungan ibu kita, itu seperti larva yang kecil, ya. Yang kemudian tidak bisa berbuat banyak ya, juga kepompong, menjadi kepompong, hidupnya yang terbatas, ruangannya terbatas, karena di bumi pun kita terbatas ya. Kemudian setelah itu menjadi manusia ilahi yang bisa mencapai kekekalan. Saya mau cerita sendiri tentang kehidupan saya pribadi. Saya seperti ulat itu, ya. Waktu dikandung oleh ibu saya, itu sebenarnya saya adalah anak yang tidak dikehendaki. Karena waktu itu komunis masuk ke Hong Kong dan kemudian orang tua saya lari ke Indo dan kemudian ada di Surabaya. Saya adalah anak yang mau digugurkan katanya ibu saya karena mereka masih belum punya rumah dan mereka harus tinggal di rumah orang lain. Itu sangat merepotkan. Dan kemudian saya menjadi satu pribadi yang saya katakan sendiri, saya dulu itu adalah seorang yang pendiam, pesimis, yang tidak suka rame-rame, sukanya menyendiri. Tapi puji Tuhan, waktu itu kelas 5 SD, saya mendengarkan ibu guru saya mengajarkan tentang Tuhan Yesus. Dan di dalam Tuhan Yesus itulah saya mendapatkan keteduhan hati, kedamaian. Saya nggak tahu, tapi saya punya kamar satu dan saya selalu memuji-muji Tuhan. Saya punya buku nyanyian rohani itu saya hafalkan nyanyian 100 nyanyian rohani, tapi saya bisa beberapa itu saya nyanyikan tiap malam. Saya bersekutu dengan Tuhan. Itulah proses larva. Ketemu dengan Tuhan Yesus waktu kecil, mengenal Kristus, mulailah itu menjadi satu yang menyejukkan hati saya. Karena terus terang orang tua saya adalah dari Hong Kong ya, jadi sukanya main mahjong, main mayong itu. Jadi saya nggak suka sekali. Dan saya suka lari ke atas tempat jemuran, ya di atas atap itu tempat jemuran. Tapi saya selalu lihat ke langit. Dan saya selalu berkata-kata pada Tuhan, menyanyi di sana dan melihat burung-burung camar waktu mau pulang ya, jadi waktu mau gelap, saya lihat semua ini, saya senang sekali kalau bersekutu dengan Tuhan yang waktu kecil itu bisa menghadap ke langit dan menyanyi untuk Dia. Proses kemudian adalah kepompong. Saya menikah dengan Pak Arifin. Kita mulai dari nol. Bukan dari keluarga yang sebetulnya sama-sama usaha orang tua kami jatuh. Jadi sama-sama mulai semuanya dari nol. Tapi itulah kepompong, keterbatasan kita, keterbatasan keuangan kita. Tidak bisa berbuat banyak. Tapi di rumah kami, di Duku Kupang, mulai dengan persekutuan yang kecil, di mana cuma 2-3 orang mulainya,
kemudian bertambah, akhirnya rumah kami sesak 200 orang. Kemudian kita beli sebelah yang dikenal dengan kemah ujian, itu bisa 500 orang. Tapi tidak lama, itu pun sudah tidak mencukupi. Kemudian kami sewa di Ghost-Gate. Dan di Ghost-Gate itulah terjadi kebangunan rohani yang luar biasa. Praise Center, di mana puji-pujian dan kemudian mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa terjadi di sana. Jadi itulah mulainya dengan kepompong. Kami tidak bisa berbuat banyak karena keterbatasan keuangan kami waktu itu. Tapi itulah kami mau dengan hati melayani Tuhan. Dengan hati yang membara, hati yang meluap-luap. Sampai akhirnya kita menuju proses kupu-kupu. Di mana proses ini, waktu kami di KKR di Lombok, saya ingat sekali di Mataram, setelah KKR, begitu banyak orang yang dipenuhi Roh Kudus dan jamah Tuhan, dan ada suara Tuhan pada suami saya. Menyeberanglah kemari, tolonglah di sini. Jadi menyeberanglah kemari. Jadi kami disuruh pindah dari Surabaya, yang lagi euforia, di mana Ghost-Gate itu dihadiri 2.000 sampai 2.500 orang, dan banyak jiwa yang dimenangkan, dan masuk gereja Betani waktu itu. Menurut Pak Alex sendiri ada 15.000 orang yang dari Ghost-Gate dibawa ke gereja. Dan waktu itu mendengar suara Tuhan disuruh pindah ke Bali. Itulah awal dari sebuah kupu-kupu. Kami boleh mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Di sini pun kami tidak punya family, tapi mulai dari 5 keluarga. 5 keluarga. Dan kebaktian pertama cuma 50 orang. Tetapi dengan kemurahan Tuhan, sampai sekarang bisa 330 kota yang dicapai oleh Rock Ministry. Itulah segala kepujian bagi nama Tuhan. Dalam keadaan demikian, kami traveling banyak ya, sampai frequent flyer ya, di mana 1 tahun mungkin ada 90 kali kami terbang sana sini. Tapi itulah Tuhan yang memulihkan. Saya tadinya nggak bisa bicara demikian. Saya tadinya pendiam. Saya sengaja hari ini teks kepada teman-teman di SMP saya mau tunjukkan bahwa perubahan terjadi pada Vivi pribadi yang kecil, ya, yang pribadi yang pendiam ini bisa berbicara sekarang. Itulah kuasa daripada perubahan yang terjadi karena Roh Kudus. Saya yang dulu sakit-sakitan, Anda tahu sendiri, dan ada adik saya yang ikut Zoom kali ini, juga tahu, saya ini dulu sakit-sakitan. Tetapi dengan jamahan Tuhan, saya bisa kemana-mana, tidak mabuk, tidak muntah-muntah, dan sebagainya. Itu luar biasa. Jadi, saya mau katakan, dalam hidup ini ada 3 metafora. Seperti Roma 12 ayat 2 tadi, bahwa bagaimana mau hidup mengalami perubahan. Kan tadi dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Jadi saya bagi 3, yaitu kehidupan adalah sebuah ujian. Selama di bumi, selama hidup ini tentunya banyak ujian-ujian. Dan ini akan menguji karakter kita, ya. Iman, ketaatan kita, kasih, integritas, atau kesetiaan manusia. Karena di dalam pemurnian atau ujian ini,
ada 200 kali dalam Alkitab, disebutkan dalam Alkitab. Tapi semuanya itu dengan tujuan agar kita lulus dalam ujian-ujian kehidupan ini. Sebab 1 Korintus 10 ayat 13, ayat yang terkenal sekali, sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Dia akan memberikan kamu jalan keluar. Jadi setiap kali ada ujian, pasti kita akan lulus. Karena apa? Karena kita berpegang pada Kristus Yesus yang begitu banyak mujizat yang terjadi. Dia akan, dan kalau kita lulus ujian, dia akan memberi upah di dalam kekekalan. Karena Yakobus 1 ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Jadi ujian itu harus ada, karena membuktikan kita punya iman terhadap Tuhan atau enggak. Iman yang sungguh-sungguh itu menghasilkan yang luar biasa, karena percaya kita pada Dia. Suami saya mengalami bersinggungan dengan maut itu hampir 5 kali. Awal pertobatan dari suami saya tahun 1979, empedu yang akut hampir pecah. Dengan hanya menumpangkan tangan, Tuhan buat mujizat. Bukan itu aja, bukan empedunya aja yang sembuh, tapi asma turunan. Dan juga eksem dalam tangannya juga ikut sembuh. Itu luar biasa. Kami buktikan sendiri asma yang sehari-harinya dia itu banyak di tempat tidur karena kekurangan oksigen sepertinya ya, susah bernafas. Tapi 2 tahun ini kami pernah pergi dengan Bu Ita ya ke Iceland maupun ke Harbin baru-baru ini. -30. Tapi itu tidak kumat sama sekali. Itu membuktikan bahwa Yesus hidup, Yesus sanggup buat mujizat. Itu tahun 79. Kemudian 2002, kanker getah bening. Bayangkan, kanker getah bening yang umurnya cuma bisa seminggu, mungkin 10 hari, mungkin 1 bulan. Tapi itu pun dengan penumpangan tangan sekali lagi, itu sembuh. Luar biasa. Tuhan kita ajaib, memang ajaib segala yang dibuatnya. Terus 2003, demam berdarah. Saudara, demam berdarah kan orang biasa, demam biasa, merah-merah sedikit. Suami saya itu dari leher sampai ke kaki, itu merah. Badannya merah seperti apa yang saya pakai ini merahnya. Jadi semuanya seperti pembuluh darah itu pecah. Gigi-giginya penuh dengan darah. Tapi sekali lagi, dengan puji-pujian, dia membawa gitar. Dan kemudian dengan menyanyi, memuji Tuhan, itu pun Tuhan tolong. Itu sudah 3 kali ya, bersinggungan dengan maut. Dan kemudian tahun 2004, kena virus yang dari Jepang. Karena kita makan sashimi, makanya sekarang kita nggak mau lagi makan sashimi. Sashimi itu waktu di musim panas di Jepang, itu mungkin banyak virusnya. Dan itu panasnya tinggi sekali. Sehingga dia di tempat tidur di rumah sakit itu, dia merasakan menggigil, tapi keluar keringat, terus diganti. Itu satu keajaiban yang luar biasa yang Tuhan juga turut campur tangan. Kemudian 2010, 2015 itu dia mengalami jantung ya, jantung yang harus dipasang stent. Dan terakhir 2020 kemarin diselamatkan Tuhan dari corona. Itu ajaib, dalam 3 hari yang positif jadi negatif. Itu pekerjaan Tuhan. Jadi ujian itu ada untuk melihat
bahwa tangan Tuhan yang sudah menciptakan kita itu akan menyertai kita. Kalau kita berserah padanya, kita mau menjadi alatnya. Karena kejadian kita itu bukan sembarangan. Tuhan seciptakan menurut kehendaknya. Jadi justru kami setelah melihat mujizat-mujizat berbagai macam dalam kehidupan kami yang menolong kami, cinta kami pada Tuhan itu bertambah lagi dan tawar terhadap dunia ini. Jadi kita tambah mengerti apa artinya kekekalan. Jadi hidup itu bukan di bumi yang sementara ini aja, tapi ada hidup lagi nanti selanjutnya. Jadi kami selalu serahkan tiap malam. Kita berdoa, Tuhan, biarlah kami selalu hand in hand with you. Ketika kau nanti waktu rapture, kami boleh ikut dengan engkau di dalam kekekalan. Itu nomor 1 ya, kehidupan adalah sebuah ujian. Dan kemudian, kedua, kehidupan di bumi adalah kepercayaan. Waktu, tenaga, kepandaian, kesempatan, kekayaan, semuanya itu pemberian Tuhan. Yang Tuhan telah percayakan dalam pemeliharaan dan pengelolaan kita, tangan kita. Jadi bumi ini milik Tuhan sebelum kita dilahirkan. Dan setelah kita meninggal, semuanya juga ditinggalkan. Jadi milik orang lain. Jadi kita tidak benar-benar sebetulnya memiliki sesuatu di bumi ini selama hidup yang singkat ini. Jadi segala sesuatu yang kita nikmati haruslah dianggap sebagai suatu kepercayaan yang Tuhan tempatkan dalam tangan kita. Semakin banyak Tuhan mempercayai kita, memberi kita, semakin banyak juga tanggung jawab yang Dia harapkan dari kita. Dapatkah kita disebut orang yang ternyata dapat dipercayai? Sebab orang yang tidak setia dalam menggunakan harta dunia akan juga tidak setia dalam hal-hal rohani. Jadi sementara kita hidup di dunia, nikmati, tapi juga jangan lupa berbagi. Karena hidup hanya sementara di bumi. Bukan segala yang kita miliki, punya kita harus digenggam dan harus mencari uang, terus cari orang. Untuk siapa akhirnya? Milik orang lain juga. Dan yang ketiga, ada hidup di bumi adalah suatu penugasan sementara. Karena Ayub 8 ayat 9 dikatakan, karena bersifat singkat dan sementara yang fana itu, dikatakan karena hari-hari kita ini seperti bayang-bayang di bumi. Jadi ingat, kehidupan kita itu singkat. Bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Jadi kalau sekarang COVID, kita dengar ini meninggal, itu meninggal, dengan tiba-tiba, kami lihat hidup itu singkat. Pergunakanlah selama kita ada nafas ini untuk bisa menjadi berkat, selain menjadi apa yang Tuhan inginkan, kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan bumi hanyalah tempat kediaman sementara. Maka kita jangan jangan menaruh segala sesuatu di harapan yang terbaik maksudnya menumpuk kekayaan di bumi. Tetapi hendaklah kita tidak ada yang mengikat kita di bumi ini. Karena kita tidak akan lama ada di sini. Bumi bukan rumah kita atau bukan tujuan akhir, tapi kita cuma lewat. Kita warga kerajaan. Kita punya warga negara di surga, di mana tempatnya Tuhan Yesus berada. Jadi
Kami diciptakan sekali lagi sebagai utusan Kristus, utusan-utusan yang mengabarkan kabar baik, apalagi saat-saat ini, di mana orang banyak ketakutan, orang banyak mengalami kesusahan. Saatnya menjaring jiwa sebanyak-banyaknya. Kami juga tetap membaptis orang-orang kemarin aja juga ada yang kami baptis. Itu luar biasa. Kami cari jiwa-jiwa. Saya ada kesempatan untuk memberitakan waktu saya upama saya spa, saya memberitakan pada orang yang mengurut badan saya dan bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Meskipun mereka dari kepercayaan lain, mereka bilang mereka takut tapi mereka percaya ada Tuhan. Jadi kita harus melayani Tuhan dengan setia sambil menanti upah yang akan dijanjikannya di kekekalan. Jadi kita boleh menjadi alat-alatnya bagi kemuliaan Allah. Biarlah kita tahu dan sadar saat ini bahwa kehendak Tuhan yang sebenarnya dalam menciptakan kita apa yang baik, yang berkenan kepadanya, dan yang sempurna. Bicara tentang kesempurnaan, itu biarlah kita, manusia yang jasmani ini, boleh disempurnakan dengan Roh Kudus menjadi satu yang ilahi. Saya mungkin tidak akan perpanjang, mungkin ada pembicara yang lain, tapi saya tahu, saya menjabarkan tentang manusia jasmani, tapi ada manusia rohani dan ada manusia yang ilahi, dan biarlah itu bisa dijabarkan oleh pembicara-pembicara berikutnya. Saya tahu waktu saya cukup sekian, dan segala puji dan hormat bagi nama Tuhan saja dipermuliakan. Amin.